Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah kita saksikan bersama berita kemarin ya teman-teman, yang dimana panggung ceramah yang akan dihadiri oleh Ikdam, panggungnya rubuh. Panggungnya rubuh ketika mereka ini bernyanyi-nyanyi ya. Dan kita bisa saksikan bersama bahwa memang kajian itu robohnya bukan tanpa alasan. Robohnya karena di situ lagi hujan ya teman-teman. Jadi panggungnya itu yang sedang ditutupi terpal atau apalah itu tergenang air. Ya ada airnya. Lalu disodok-sodok gitu dari bawah, berniat agar airnya tumpah. Tapi bukan tumpah, tapi roboh ketika mereka asik sedang bernyanyi. Namun ada narasi yang lain teman-teman. Ini bukan narasi saya ya, tapi narasi dari gus-gus yang lain. Ada gus-gus juga yang dimana gus ini dulu pernah nangis-nangis teman-teman, melihat Nabi Khidir. Gus ini pernah melihat Nabi Khidir secara yaqodzah. Dan itu pernah saya bahas dulu. Ya, saya pernah membahas gus itu ketika bersaksi melihat Nabi Khidir secara yaqodzah. Dan ketika panggung ceramah Ikdam ini rubuh teman-teman, gus yang satu ini malah angkat suara, dan suaranya unik. Suara unik yang dimana bersyukur-syukur dia. Bersyukur, terus menyatakan ini pertanda bahwa orang seperti Ikdam ini sudah mendapat teguran dari Allah. Karena apa? Karena masih membela Habib katanya. Sepanggung dengan Habib. Ini juga bukan satu-satunya kejadian kepada Miftah, karena dia bergaul dengan Habib katanya. Ya, jadi ada pertanda katanya teman-teman. Ya Allah, coba kita dengarkan seperti apa bersyukurnya gus-gus satu ini terhadap musibah yang dialami oleh Ikdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada informasi terbaru teman-teman. Dan videonya sudah menyebar di media sosial ya, bahwa panggungnya pengajian Gus Ikdam yang diisi sholawatan Habib di Blora ini ambruk. Jadi panggung besar yang dibuat sholawatannya Habib ini ambruk, bahkan menutupi orang-orang yang ada di panggung, dan bahkan juga ada yang merasa ketakutan. Panggung yang besar ini ambruk. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah ini memang sebuah tanda dari alam? Dari alam, sebuah pertanda alam teman-teman. Ya, pertanda alam. Tanda dari Sang Ilahi. Pertanda dari Sang Ilahi teman-teman. Bahwa Sang Ilahi pun ini sudah mulai murka. Sang Ilahi murka kepada Ikdam teman-teman. Karena Ikdam tidak sepakat dengan gus yang satu ini. Gus satu ini nih paling kental juga ya melawan habaib ya. Paling hebat juga melawan habaib. Saya setuju dia melawan habaib daripada Ikdam ya yang membela habaib. Begitu. Terhadap panggung-panggung yang diisi oleh habaib. Iya, meskipun saya setuju dengan dia yang tidak sepakat dengan habaib, saya juga tidak sepakat dengan dia di bab akidah, di bab keyakinan, di mana dia ya sama sontoloyonya dengan habaib sebenarnya. Ya, sama sontoloyonya. Saya pernah podcast kemarin dengan salah satu kiai ya, salah satu kiai yang katanya luar biasa. Dan waktu itu di saat saya masih sebagai muhibbin Habib, di saat saya masih muhibbin Habib, saya banyak kenal dengan orang-orang yang sejenis itu, sufi-sufi. Karena saya juga sufi sebenarnya. Saya paham bagaimana thariqah-thariqah begitu. Karena saya pernah ikut, ya, pernah ikut amalan-amalan tertentu khusus teman-teman di malam-malam tertentu, rutin setiap hari itu diulang-ulang amalan-amalan khusus ada memang. Dan orang-orang sejenis gus-gusan seperti ini sekarang mulai terpecah ya, gus-gusan terpecah, NU mulai terpecah karena bergolong-golong.
kelompok Kiai Imad, kelompok Gus Rumail itu ya, terus siapa ya, pokoknya gus-gusan, kiai-kiaian ya, ustad-ustadan sudah mulai itu ya mereka ya. Dan sekarang Gus ini seperti bersyukur ketika musibah terjadi kepada panggungnya Ikdam ya. Ahong, namanya Ahong ya. Mas Ahong ini bangga karena Allah murka katanya ya. Dan apakah ini kejadian ini karena kualat terhadap Kualat teman-teman, kualat Wali Songo? Kualat terhadap Wali Songo teman-teman. Jadi Ikdam telah kualat kepada Wali Songo karena berafiliasi kepada Habaib. Wali Songo dan Habib ini kan kontra ya, zuriyah ini ya, kontra teman-teman. Yang satu menafikan yang lain juga menafikan yang satu. Pokoknya kontra sudah. Wallahu a'lam. Itu urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan teman-teman. Di atas ya. Urusan Tuhan yang di atas. Nanti jangan nunjuk ke atas. Nanti kalau nunjuk ke atas, Anda nunjuk Allah di atas gitu. Kan kalian tidak yakin kalau Allah di atas. Kalian lebih yakin Allah tuh di mana-mana ya. Fitrah memang ya, fitrah manusia itu menunjuk Allah di atas, bukan Allah, no, Allah. Ya meskipun Khabib Nurmagomedov ketika mau tanding tetap ke atas, nggak ke bawah, nggak. Lanjut dulu. Akan tetapi kejadian yang semacam ini tidak hanya satu kali. Kemarin juga ada teman-teman. Kemarin juga di mana itu juga Ambruk ya, juga Ambruk. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk kita semuanya, kita semua, untuk para sahabat semuanya, mungkin Anda ya ini masih mengakui bahwa Habaib itu adalah keturunan Nabi. Oke, udah ya. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi pembahasan dari sini ke belakang dia membahas tentang zuriyah Nabi ya, yaitu Ikdam yang berafiliasi dengan para habaib. Sedangkan di sini saya bukan berfokus kepada itunya. Saya ingin berfokus kepada orang-orang yang ada di situ, yang dimana memvideokan hal tersebut lalu diupload ke media sosial. Dan apa narasinya? Macam-macam ya, macam-macam narasinya. Kalau saya pribadi melihat kejadian atau fenomena seperti ini, ya ini fenomena alam biasa, yang dimana siapapun bisa mengalami, bahkan Mekah Madinah pun bisa mengalami hal seperti ini karena angin, karena hujan. Ya intinya di sini teman-teman, saya turut berduka cita atas musibah yang ditimpa oleh Ikdam dan majelisnya, yang dimana sedang asik nyanyi-nyanyi, Allah kirimkan hujan beserta angin mungkin ya, yang membuat panggungnya rubuh. Gak tahu dah saya mau komentar apa. Intinya saya cuma ingin mengabarkan kepada kalian kalau panggungnya Ikdam roboh. Ya yang sabar Mas Ikdam ya, Mas Ikdam sabar. Mungkin goyangan-goyangan biduan kurang banyak ya, ikhtilat di bawah kurang banyak, kajian-kajian yang seperti Miftah kurang banyak. Jadi dibanyakin lagi agar umat tuh semakin berpikir ya. Begitu saja dari saya.